Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang DITII beserta dengan adik simbanya. Tapi sebelum memasuki videonya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rahmatniasati. Perkenalkan, nama saya Alia Novia Kamila. Saya Nurul Husma. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahmadani. Saya Naila Bilqisa Zahra. Saya Masana. Apa itu DITI? Dikutip dari laman detik.com, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia merupakan konflik politik pertama yang terjadi di Indonesia pasca kemerdekaan. Gerakan ini menginginkan Indonesia berdiri sebagai negara Islam. Lalu, apa saja operasi-operasi militer yang dikerahkan untuk menumpas pemberontakan DITI? Dikutip dari laman kompas.com, ada 4 operasi militer yang dikerahkan untuk menumpas pemberontakan DITI, yaitu yang pertama adalah operasi Pagar Betis, yang kedua yaitu operasi Benteng Nasional, yang ketiga yaitu operasi Baratayuda, dan yang terakhir yaitu operasi 17 Agustus. Lalu apa saja hal yang melatar belakangi adanya pemberontakan DITI? Dikutip dari laman detik.com, ada hal yang melatar belakangi adanya pemberontakan DITI, yaitu untuk mendirikan negara Indonesia sebagai negara Islam. Gerakan ini diproklamasikan pada tanggal 7 Agustus 1949. Di mana pemberontakan DITI pertama kali terjadi. Nah, pemberontakan DITI pertama kali terjadi berada di Jawa Barat, yaitu di sekitar Peringaian, sekitar daerah pedesaan pegunungan yang berada di Garut, Tasikmalaya, dan sekitarnya. Nah, kondisi wilayah pegunungan dan hutan yang sulit dijangkau ini membuat daerah menjadi basis permulaan awal yang menjadi tempat berkumpulnya pengikut. Berikutnya, kenapa sih pemberontakan DITI bisa terjadi? Ada 2 penyebab kenapa pemberontakan DITI bisa terjadi. Yang pertama, adanya kekecewaan terhadap pemerintah pusat. Setelah Indonesia merdeka, sebagian kelompok merasa pemerintah tidak menjalankan prinsip-prinsip Islam dalam pemerintahan. Mereka kecewa karena cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam tidak terwujud. Yang kedua, masih dibayang-bayangi oleh kehadiran Belanda. Setelah perjanjian Renville ditandatangani pada 17 Januari 1948, menurut Karto Suwiryo, perjanjian Renville justru banyak merugikan pihak Indonesia, sebab wilayah Indonesia semakin sedikit, sedangkan Belanda menguasai wilayah-wilayah hasil pangan. Siapa saja tokoh-tokoh pemberontak dalam pemberontakan DITI? Dikutip dari kompas.com, tokoh-tokok pemberontak dalam pemberontakan DITI yang pertama ialah Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo atau yang lebih dikenal dengan Kartosuwiryo merupakan pemimpin pemberontakan di daerah Jawa Barat. Ia merupakan pelopor dan juga pemimpin tertinggi negara Islam Indonesia. Ia memulai pemberontakannya pada 7 Agustus 1949. Yang kedua ialah Amir Fattah Wijaya Kusuma. Amir Fattah merupakan pemimpin pemberontakan DITI yang berada di Jawa Tengah. Ia mendeklarasikan dirinya untuk bergabung dengan DITI pada 23 Agustus 1949 setelah mendapatkan pengikut. Tokoh yang ketiga ialah Abdul Kahar Muzakar. Pemberontakan DITI yang terjadi di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Abdul Kahar Muzakar. Ia bergabung dengan DITI pada 7 Agustus tahun 1953. Selanjutnya adalah Ibnu Hajar. Pemberontakan DITI yang berada di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar. Karena kekecewaannya terhadap reorganisasi TNI, akhirnya Ibnu Hajar mendirikan Kesatuan Rakyat yang ditindas dan menyatakan dirinya untuk bergabung dengan DITI pada Oktober 1950. Tokoh yang terakhir ialah Daud Berel. Daud Berel merupakan pemimpin yang memimpin pemberontakan di Aceh. Ia melakukan pemberontakannya pada tanggal 20 September 1953 sebelum pada akhirnya pemberontakan ini berakhir secara damai melalui musyawarah pada tahun 1962. Mengapa gerakan DI atau TII gagal? Karena kurangnya dukungan dari rakyat secara luas serta perpecahan kelompok internal dan dukungan militer dari TNI yang efektif.
Kemudian Indonesia secara Islam itu kurang didukung juga oleh pengikut Republik Rakyat Indonesia. Gimana latar belakang pemberontakan DITII? Latar belakang pemberontakan DITII karena adanya keinginan untuk mengganti Pancasila menjadi syariat Islam.